Ya, gimana kabarnya Pak? Sekali. Betul. Iya. Eh, oke Pak Arif, sudah lama nggak dengar ceritanya Pak Arif ini. Mungkin ada cerita yang mau dibagikan ke saya Pak? Ini Pak, tentang pembelajaran di kelas khususnya saya. Hmm, hmm. Saya masih kesulitan dalam mengendalikan anak. Dalam artian ada sebagian anak yang saya paksakan untuk semangat itu sebetulnya nggak ada yang pertama. Jadi ada beberapa anak yang memang sudah lebih semangat sehingga kompetensinya juga bisa nyampe. Tapi ada juga sebagian anak yang sulit untuk diajak istilahnya seorang mengikuti alur dari pembelajaran yang saya laksanakan. Itu bagus. Luar biasa nih. Yang Pak Arif ya, ini kasus di dalam kelasnya Pak Arif ketika pembelajaran nih. Ada beberapa anak yang dicoba Pak Arif untuk diajak berlari gitu ya, tapi ternyata masih berat ya. Dan ada beberapa yang masih bisa mengikuti ini. Ya Pak Arif, berkaitan dengan apa yang dialami Pak Arif ini, mungkin bisa dibayangkan Pak, dibayangkan gambaran anak yang dianggap Pak Arif sulit itu yang seperti apa? Ini Pak, memang kenyataannya anak tersebut itu mungkin sulit untuk menerima materi saya, atau memang motivasinya untuk mengikuti pelajaran itu sudah turun atau tidak. Motivasi. Ya, jadi biasanya anak itu aku kalau saya lihat itu, kalau saya lagi merangkan satu kompetensi gitu, dia malah bicara sendiri gitu. Terus yang kedua itu begitu saya kasih kerjaan itu tidak langsung mengerjakan gitu. Masih menunggu temannya jadi baru dia baru dia nyontek kerjaan temannya itu Pak. Atau apakah metode saya nggak tepat atau bagaimana, itu yang saya belum bisa menemukan, sehingga begitu saya di kelas itu siswa itu juga antusias gitu. Mungkin Pak Arif, ketika mungkin dengan bercerita seperti ini, yang Pak Arif harapkan apa? Harapan saya itu ini Pak, ya antusias mengikuti pembelajaran. Begitu dikasih suatu permasalahan, dia langsung tanggap dan cepat-cepat untuk menyelesaikan masalah yang saya mintakan. Mungkin pada saat tertentu Pak Arif bisa melihat sisi-sisi lain dari kelompok atau beberapa anak yang dipandang tadi motivasi belajar rendah. Tapi kan pas momen tertentu Pak Arif melihat ada si positifnya mungkin Pak. Jadi misalnya untuk saya ajar untuk guyon bersenda gurau itu, dia itu langsung respon. Saya pernah melaksanakan refleksi. Ternyata anak itu inginnya itu praktek gitu. Pak, tolong diperbanyak praktek, jangan teori saja. Seperti itu. Saya sering juga memberikan istilahnya penguatan di rumah itu. Saya suruh untuk mencari materi lewat YouTube atau lewat browser. Itu ya tetap sama aja, terus enggak tugasnya belum beres. Iya, enggak merespon. Harus diwakili baru ngupload tugasnya. Oke. Saya Pak Arif udah menemukan poin loh Pak yang ceritakan tadi. Jadi ternyata anak ini motivasinya kok dipandang kurang bagus atau rendah, tapi selain ternyata ketika diajak dengan model tadi bercanda itu langsung respon. Artinya komunikasinya kan tadi bagus gitu ya Pak ya. Nah, dari hal ini ada sesuatu yang muncul dari Pak Arif, kira-kira apa yang akan dilakukan agar pembelajaran Pak Arif di kelas itu secara umum menarik, lebih khusus tadi memberikan pelayanan pada mereka yang dianggap agak istimewa ini. Iya, jadi kalau sepintas saya lihat memang anak tersebut itu cenderung kalau gaya pembelajaran itu dibuat slow, itu mungkin bisa dia merespon ada komunikasi dua arah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu cenderung anak itu menginginkan langsung praktik. Ya. Ini 3 ide jenengan muncul bagus ini. Yang pertama dengan bagaimana tadi membalik pola ya, dari
awalnya diteorikan dulu, tapi kemudian mencoba dibutuhkan praktek untuk memancing ya, biar anak terpantik ya tanya. Terus yang kedua, tadi anak-anak lebih dengan mobile berada di luar, artinya model-model observasi tadi ya, model observasi dilakukan. Dan yang ketiga yang jelas memang tidak bisa dipaksakan Pak ya, mengalir sesuai dengan kapasitas anak. Oh, Masya Allah. 3 hal ini luar biasa Pak Arif, ini sudah beneran munculkan. Nah, tinggal nanti monggo Pak Arif bagaimana mau mengatur secara teknisnya ya, seperti itu. Oke Pak Arif, kira-kira dengan adanya beberapa ide-ide segar dari Pak Arif yang tadi muncul, ini kapan penerapan atau akan mulai dicoba diterapkan? Iya, kalau bisa ya segera karena sangat saya rasa sendiri Pak. Jadi begitu anak itu kok ada anak yang enggak mood atau kok sepertinya itu tidak antusias dalam kelas saya kok hati saya kok berontak. Itu tadi pengen pokoknya semua kelas itu itu pokoknya semua anak yang di kelas itu harus tenanan dalam melaksanakan kegiatan kelas. Dan itu mungkin salah juga ya memaksakan anak seperti itu. Tapi dalam hati saya itu berontak seperti itu Pak. Kejar tayang gitu. Iya. Ya padahal udah boleh gitu. Oke Pak Arif, baik. Ini pas pelajaran hari apa ya? Itu harinya itu Senin. PRE sama Awal. Oh, hari MPP. Oke. Ini harinya Senin ya. Oke Pak, misalkan nanti di Senin pas ngajar saya lihat-lihat Pak Arif boleh nggak nih? Boleh Pak. Itu yang saya ingin seperti itu. Oke. Ya nanti bisa berbagi cerita lebih lanjut Pak Arif ya. Pasti tetap saya harapkan Pak untuk hadirkan di kelas sehingga bisa membantu saya di pembelajaran di kelas yang saya laksanakan. Oke, Pak Arif. Oke, terima kasih sekali ketemu hari ini. Kita mendapatkan beberapa poin dan semoga nanti Pak Arif dalam melaksanakan pembelajaran di hari Senin bisa berjalan lebih baik sesuai dengan rencana. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran atau materi karya hari ini kita mulai, silakan kita buka dengan berdoa. Salah satu silakan. Secara sempurna berdoa mulai. Doa selesai. Siapa yang bermaksud? Baik, hari ini sebelum materi tentang pengendalian bersih silinder, kemarin sudah kita pelajari bersama tentang satu metode gasket, yaitu satu metode yang digunakan untuk mengurai senyawa. Nah, hari ini kita akan coba mengendalikan gerakan dari bot silinder. Nah, sebetulnya pengendalian bot silinder itu banyak sekali fungsinya. Misalnya kita gunakan pressing benda, kita gunakan untuk dalam sistem distribusi benda. Banyak sekali kegunaan dari pengendalian dari bos. Jadi tujuan kita hari ini satu, buat algoritmanya, yang kedua membuat belajar programnya, terus yang ketiga mensimulasikan sistem. Oke, itu tujuan kita. Oke,
sudah siap? Akan saya previewkan tentang gerakan dari dua silinder ya. Jadi gerakannya itu setelah tombol ini tombol start kita tekan, dia akan bergerak silinder A maju, B maju, B mundur, A mundur, dan berkelanjutan secara kontinu. Tapi manakala tombol stop ini kita tekan, maka sistem akan berhenti. Dia akan berhenti. Tapi begitu sistem itu seorang operator menekan tombol start lagi, sistem itu akan bekerja lagi. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalian yang pertama adalah tujuan yang pertama itu kalian membuat algoritmanya dulu dari gerakan dua silinder tadi. Maju, B mundur, A mundur. Nah, ilustrasi ini bisa kita temui misalnya silinder A itu maju untuk mendorong benda, ya. Terus silinder B maju itu untuk step, untuk step, terus naik lagi. Setelah itu yang A-nya mundur, dorong benda lagi, kita step lagi, terus A-nya mundur. Nah, itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi dari gerakan dua silinder. Jadi gerakan ini bisa kita aplikasikan untuk mendorong benda dan melakukan penstempelan dari benda tersebut. Oke, saya tanya dulu. Dari gerakan silinder ini ada nggak yang bentroknya? Ada. Mana? Jadi di B plus dan B ini ada sinyal. Oke, pertanyaan yang kedua, ada berapa ruang yang muncul dari gerakan sendiri? Berapa? Oke, nah sekarang saya kasih tantangan untuk kalian. Silakan cepat-cepatan membuat algoritma pemrograman dari pengendalian dua silinder. Yuk. Oke, ada yang sudah selesai. Silakan. Oke. Ada yang beda dengan kalian? Ada? Sama ya? Kita beri aplaus dulu. Nah, selanjutnya ini adalah petanya. Jadi kalau saya sering bilang algoritma adalah saya analogi seorang kurir. Kurir kan mengantar barang, tapi dia punya servernya dulu, sehingga saat mengantar juga tepat sampai ke sasaran. Nah, ini adalah petanya. Peta seorang programmer untuk membuat program. Algoritma adalah hal yang terpenting dalam pembuatan suatu. Oke, sebelum lanjut ke pembuatan
label programnya ada yang berikan dan sampai sini. Silakan raise kalau ada yang bertanya. Nah, satu tujuan sudah tercapai, membuat algoritma omongan. Oke, yuk kita menuju ke tujuan yang kedua, yaitu membuat blender program atau program yang terbiasa. Saya kasih waktu sedikit. Biasa ini ada plus 24 volt. Oke. Oke. Ini merupakan program linear diagram yang diturunkan dari pemetaan ini. Jadi program yang dibuat ini sesuai dengan petanya di sini. Start stop, ruang 1, terus ruang 2. Ini sudah benar. Ada yang lain enggak? Atau ada yang lain? Sama ya? Seperti ya. Oke, kita beri hapus. Tujuan yang kedua sudah selesai, yaitu membuat program laser diagram dari algoritma yang sudah kalian buat di tujuan pertama. Nah, sekarang tujuan yang ketiga yaitu mendemonstrasikan atau mensimulasikan dari kerja sistem yang kalian buat kendalinya di laser diagram. Oke, yuk. Sudah, benar. Oh iya sih. Itu bisa sekali. Oke. Coba disak. Karena sudah
membuat dari algoritma atau peta program, buat program sama mensimulasikan satu sistem ya yang dikendalikan oleh program yang kalian buat tadi. Oke, jadi belajar kita hari ini yaitu kita coba ya, mempelajari atau membuat 3 tujuan. Yang pertama peta program, algoritma ya. Yang kedua programnya, leader diagram. Yang ketiga simulasi dari sistem. Jadi kita membuat pengendali silinder tadi menggunakan metode cascade. Sekali lagi ya, saya sering mengistilahkan bahwa ada 1000 jalan menuju ke Roma. Begitu juga seorang programmer dalam menyelesaikan suatu kerjaan atau pesanan dari user. Banyak sekali metodenya. Ya. Salah satunya adalah metode cascade. Silakan kalian pelajari. Ya. Silakan nanti di rumah saya kasih pekerjaan non struktural ya. Silakan kalian pelajari lagi metode cascade elektromagnetiknya. Kalau kalian senang dengan video, silakan kalian cari di YouTube tentang metode cascade elektromagnetiknya. Tapi kalau kalian suka dengan narasi tulisan ya silakan kalian tulis di tulisan. Ya, ada narasi tentang metode cascade dalam elektromagnetik. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Satu hal yang harus kalian perhatikan adalah bahwa gaya teknik seorang programmer macam-macam. Silakan kalian temukan ritme kalian, ritme kalian atau metode kalian dalam membuat. Nah sekarang sebelum kita tutup, ada yang mau bicara tidak nih? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kasih satu pertanyaan. Apa itu metode cascade? Metode cascade itu apa? Ada yang tahu? Metode cascade itu apa? Suatu metode yang digunakan untuk mengurai sinyal bentrok. Terus ini namanya apa nih? Saya adalah program header. Ini itu diturunkan dari algoritma. Jadi sekali lagi petanya ini adalah yang digunakan seorang programmer untuk membuat. Oke. Kalau tidak ada yang bertanyakan, mungkin materi hari ini kita coba sampai sini dulu. Besok kita lanjutkan untuk mengendalikan 3 silinder yang menggunakan metode cascade. Silakan kalian pelajari dulu bagaimana cara mengendalikan 3 silinder menggunakan metode cascade. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, materi ini kita selesaikan dulu ya. Silakan salah satu Sekali sempurna doa mulai. Selesai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi tadi ngajar gitu? Iya. Oh gitu. Oke Pak Arif, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan kondisi sehat. Semoga tidak mengganggu aktivitas Pak Arif. Oke. Ini Pak Arif, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita kemarin. Jadi dulu kita pernah di 2 pekan yang lalu kita ngobrol-ngobrol terkait dengan Pak Arif menyampaikan beberapa keluhan
tentang proses pembelajaran Pak Arif di kelas, gitu kan. Yang waktu itu kemudian ternyata Pak Arif luar biasa menemukan ada 3 poin menyelesaikan permasalahan Pak Arif di dalam kelas itu. Kemudian pas hari Seninnya itu Pak Arif pas masuk kelas dan mulai menerapkan kelompoknya juga dibuat dengan materi yang berbeda untuk dipraktekkan. Nah ini luar biasa. Kurang pas Pak. Kemarin materinya ADC, DAC, satu ADC, yang satu DAC, yang satu penerapan. Oke. Satu yang mungkin belum Pak Arif dari dulu yang tersampaikan terkait dengan aktivitas di luar kelas ya, bisa berkaitan dengan peralatan ya. Iya. Peralatan kemarin ke setelah dari saya ajak keluar untuk yang PLTS yang kemarin. Oh ya. Yang PLTS itu kan akhirnya itu Pak, saya kok ingin melakukan minta umpan balik ke siswa. Jadi anak itu pengennya apa? Akhirnya praktek Pak. Gitu. Akhirnya begitu sudah PLTS sudah, sekarang masuk ke materi ADC ADAC itu, kita praktek dulu, teorinya belakang. Oh iya. Seperti itu. Ternyata memang dari kepinginnya anak itu praktek, akhirnya mungkin itu Pak, semangatnya muncul. Beberapa siswa kemarin yang diindikasikan apa itu agak istimewa tadi. Iya. Akhirnya mulai terjun, mulai intens belajar. Baik. Ya, baik Pak Arif, luar biasa. Artinya untuk refleksi juga sudah disampaikan ke anak sudah merespon seperti itu. Luar biasa. Pokoknya selamat untuk Pak Arif. Terus ini Pak Arif, misalkan ini kalau itu kita buat grid, antara 0 sampai 10 gitu ya. Kalau pas dulu sebelum observasi, pas pra-observasi kan Pak Arif menyampaikan ya merasa banyak kendala dan gridnya kurang lebih ya kisaran 6 ya, dengan 6 gitu. Nah kalau setelah kemarin Pak, pertemuan terakhir itu dengan Pak Arif bisa mengamati, ternyata kegiatannya kelihatan semangatnya semakin naik, kemudian penerapan berdiferensiasi sehingga prakteknya juga bisa didahulukan. Ini kalau dibuat grid Gridnya baru di ranah praktikumnya mungkin bisa 8 sampai 9 lah. Nanti kalau lihat teorinya kok bisa semangat lagi, ya mungkin bisa kok. Ya.
Mantap ya. Jadi ada kenaikan luar biasa dari 6 sampai Iya, ke yang 8 saya 9. keluhan saya kok anak kok ada yang malas-malasan. Terus saya pingin tahu jadi butuhnya ada apa. Nah, praktek setelah saya praktek. Oh iya praktek dulu ya. Itu akhirnya ternyata semangat. Itu yang mungkin poin yang bisa menaikkan dari level 6 menjadi 8 atau 9. Karena saya tolak ukurnya kemarin kan anak kok semangat apa. Nah, setelah itu kok ada semangatnya. Nah, itu Semoga juga semakin mensupport Pak ya. Kayak itu. Baik, terima kasih Pak Arif. Dan ini saya kira permasalahan yang Pak Arif hadapi sudah terselesaikan oleh Pak Arif sendiri. Atau demikian ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan Pak Arif terkait dengan kemarin saya melihat beberapa poin ya dengan mengajar itu. Jadi mungkin sapaan apa namanya penyesuaian adaptasi di awal pembelajaran itu perlu. Ya, jadi mungkin membangun komunikasi awal dan komunikasi awal biar suasana agak sedikit cair. Nah, dari situ kemudian nanti baru masuk ke tema-tema yang baru sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua evaluasi. Evaluasi kemarin karena memang waktunya untuk praktek nggak sempat untuk evaluasi. Sebenarnya bisa dimanfaatkan beberapa apa itu Google Form atau mungkin yang bisa di-track lihat langsung model Padlet atau apa jadi anak memberikan refleksi, memberikan komentar atau mungkin sekedar pertanyaan apa anak diminta untuk menjawab. Itu mungkin juga tetap semangat anak akan melihat langsung hasilnya, jawabannya tampil gitu kan. Itu anak-anak akan semangat. Ya, itu Pak Arif masukan dari saya yang sudah mengamati dan sebenarnya sudah belajar dari diri saya sendiri. Saya juga ketika melakukan itu banyak masukan setelah saya evaluasi. Ini saya inginkan seperti itu, ada yang ingin saya ingin seperti itu. Jadi ada yang masukan ke saya sehingga nanti ke depannya saat saya di kelas juga ada semacam penilaian dari apa yang saya alami di kelas. Ya, alhamdulillah. Selamat sekali lagi selamat untuk Arif, sukses untuk kegiatan pembelajaran dan ini semoga bisa terus kita berevaluasi bersama-sama Pak ya untuk memunculkan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan maksimal. Saya kira itu Pak Arif. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.